Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup dan kehidupan ini kita selalu dan mungkin tiap hari melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga dosa-dosa atau perilaku-perilaku yang kurang baik kepada manusia-manusia yang lain. Kita tidak luput dari dosa dan salah. Kita tidak bisa lari dari perilaku-perilaku yang memang kadang-kadang membuat orang lain tersinggung atau membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan perilaku dan tutur kata kita. Inilah hidup kita, bahwa namanya manusia selalu berperilaku salah, selalu berbuat dosa. Tapi kaum muslimin yang berbahagia, dengan kita mengisapi diri bahwa kita selalu dalam keadaan berdosa itu tentu mendorong kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Muslimin yang berbahagia, kalau kita bicara dosa, Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah sabdanya bahwa yang disebut dengan dosa, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang membuat ragu atau bimbang di hatimu. Dan engkau takut diketahui oleh manusia. Itulah dosa. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan dalam hati kita, dalam lubuk hati sanubari kita ada sesuatu yang tidak nyaman, maka itu pertanda bahwa perilaku itu adalah perilaku yang tidak baik. Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang termasuk dalam dosa. Bahwa ucapan itu adalah ucapan yang termasuk dalam ucapan-ucapan yang tergolong dalam dosa. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita selalu merasa nyaman kadang-kadang dengan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sehingga kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak mau memperbaiki diri. Kita tidak mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk selalu bertaubat. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati biizni. Allah menyeru kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Atau juga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita tahu dan merasa bahwa kita berdosa, kemudian kita mau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun sangat bergembira dengan perilaku-perilaku orang seperti itu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW katakan, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan seorang yang menunggang untanya di tengah gurun Sahara yang sangat tandus. Lalu unta itu terlepas membawa lari bekal makanan dan minumannya. Ia pun berputus harapan untuk mendapatkannya kembali. Kemudian ia menghampiri sebatang pohon, lalu berbaring di bawah keteduhannya, karena telah putus asa mendapatkan unta tunggangannya tersebut. Ketika dia dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia mendapati untanya telah berdiri di hadapannya. Lalu segera ia menarik tali kekang unta itu sambil berucap dalam keadaan yang sangat gembira, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Dia salah mengucapkan karena sangat bergembira. Maka muslimin yang berbahagia, Allah sangat bergembira dan menyukai orang-orang yang selalu mau bertaubat. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, mari
kita selalu mengisapi diri, melakukan introspeksi diri kita agar kita melakukan taubat-taubat dalam hidup ini. Apapun dosa dan kesalahan kita, berapapun banyak, ketika kita punya dosa sebesar langit dan bumi, maka Allah pun memberikan ampunan sebesar itu. Ketika kita punya dosa berapapun, ketika kita mau bertaubat, maka Allah memberikan ampunannya. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita manusia yang tidak menyayangi, yang tidak mencintai dirinya sendiri, padahal Allah sangat sayang kepada kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dalam beberapa riwayat umpamanya kita bisa baca bagaimana seseorang yang punya dosa besar. Umpamanya ada seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada orang tokoh agama, bisa nggak dia bertaubat? Maka ketika orang tokoh agama itu menyatakan dia tidak bisa bertaubat, maka langsung dia bunuh, adalah orang yang ke-100 yang dia bunuh. Tapi ketika dia berjumpa dengan seorang yang alim, kemudian dia bertanya, bisakah dia bertaubat? Maka dia katakan bisa. Maka untuk bisa dia bertobat dengan baik, dia sarankan dia untuk pindah hijrah menjadi tempat yang bisa untuk menjadikan dirinya lebih baik. Namun kaum muslimin yang berbahagia, dalam perjalanan dia pun wafat, meninggal. Maka ketika itu malaikat rahmat dan malaikat azab pun berdebat siapa yang mengurusnya dia. Apakah dia akan mendapatkan rahmat atau dia akan mendapatkan azab? Nyatanya kaum muslimin yang berbahagia, dengan kesungguhan hatinya untuk bertaubat kepada Allah, maka Allah memberikan ampunannya. Begitu juga seorang yang berzina pada zaman Rasulullah, seorang wanita yang datang pada Rasul dan menyampaikan bahwa dia sudah berzina. Maka dia minta dihukum, dikisos, dia minta dirajam. Maka Rasulullah sampaikan, pulanglah dulu, lahirkan anakmu, besarkan dia, pelihara dia. Nanti setelah itu baru datang kembali. Maka setelah itu selesai, setelah anaknya lahir, kemudian anaknya sudah dipelihara, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Kemudian dia minta hukumannya dilaksanakan. Lalu dijatuhkanlah hukuman itu. Kemudian dia meninggal. Lalu Rasulullah SAW mensolatkannya. Lalu Umar bin Khattab protes, ya Rasul, kenapa engkau solatkan? Padahal dia adalah penzina. Maka apa kata Rasulullah SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah la wasi'adhum wa hal wajadta taubatan afdala min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Sungguh dia telah bertaubat. Seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, taubat itu pasti mencukupinya. Apakah kamu menjumpai seseorang yang lebih utama daripada seorang yang mengorbankan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dalam hidup ini kadang-kadang kita meremehkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Kita kadang-kadang suka bergurau, bergibah, bercanda, atau melakukan candaan-candaan yang bersifat rafas, candaan-candaan yang bersifat porno dan sebagainya. Atau kita bergaul dengan orang-orang yang bukan mahrim kita, berjalan ke sana kemari umpamanya. Lalu kaum muslimin yang berbahagia, kita pun bangga dengan perilaku-perilaku seperti itu dan meremehkan dosa-dosa kecil ini. Dan kita tidak mau untuk memperbaiki diri kita agar menjadi yang lebih baik. Kita menganggap dosa kecil itu sesuatu yang remeh-temeh saja. Padahal Rasulullah SAW katakan kaum muslimin yang berbahagia, la saghiratun ma'al israr. Tidak ada dosa kecil selagi dilakukan secara terus-menerus. Maka hati-hati kaum muslimin yang berbahagia. Hati-hatilah kita dalam hidup ini. Jangan menganggap sepele dosa-dosa kecil yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka segeralah perbaiki diri kita. Mumpung kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Maka marilah kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka Allah memanggil kita, tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kalian secara sungguh-sungguh, secara bersama-sama. Hayyul mu'minin,
hai orang-orang yang beriman. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bertaubat dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan membuka lebar-lebar pintu taubat bagi kita. Dalam sebuah hadis Muslim, Rasulullah katakan, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutuhu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari bisa bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari bisa bertaubat. Demikianlah Allah selalu melakukan hal seperti itu sampai terbitnya matahari dari barat. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Allah selalu membuka pintu taubat bagi kita sampai hari kiamat yang akan datang. Atau dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sekarat. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mari senantiasa kita perbaiki diri kita. Mari kita jadikan momentum Ramadan 1441 Hijriah ini yang kita senantiasa berada di rumah kita untuk melakukan taubat yang sesungguhnya, taubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.